Halo teman-teman Kicau Mania, jumpa lagi di channel Umah Manuk TV. Salam lestari, salam bergerak, dan salam sehat untuk kita semua. Nah teman-teman, di video kali ini saya hanya ingin menunjukkan gitu ya, kita sudah mempersiapkan beberapa burung yang akan kita rilis ke alam liar. Jadi kita kembalikan lagi burung-burungnya yang saya dapat dari beberapa kios ya. Saya kumpulkan, yang jelas intinya burung-burung yang ada di sekitar kita, yang mungkin populasinya juga sudah mulai berkurang ataupun populasinya masih banyak gitu. Jadi kita nggak menutup kemungkinan populasi yang masih banyak tetap kita tambah, karena ya kita nggak akan tahu. Kita melihat sekarang populasinya masih banyak, tapi ya cepat atau lambat nantinya berkurang gitu ya. Kita doakan aja semoga populasinya akan tetap stabil, bahkan bertambah gitu ya. Makanya kita jangan pernah berhenti untuk terus apa istilahnya ya, merefill gitu ya, merefill burung-burung di alam liar, supaya kita bisa menikmati burung-burung secara langsung di alam liar. Nah, burung-burung yang akan saya rilis ini juga dalam rangka mempersiapkan menyambut 700 subscriber gitu ya. Jadi nanti kalau sudah 700 subscribernya, saya akan rilis burung-burung tersebut gitu ya. Sebenarnya nggak ada hubungannya gitu ya, mau 700 mau naik mau enggak subscribernya gitu ya. Tetap kita akan melakukan perilisan, dan mudah-mudahan bisa menjadi kegiatan rutin gitu ya, dalam melakukan pelestarian. Jadi di channel Umah Manuk TV ini juga nggak terlalu sering gitu ya, karena kita bekerja sama dengan channel lain gitu ya. Salah satunya di channel Pelepas Burung Indonesia, lalu ada channelnya Bird Rescue Channel atau BRC, ada lagi Ozi Manyun gitu ya, Man Odik, dan teman-teman lainnya, ada juga Om Usi Gondrong gitu ya. Intinya kita kerjasama dalam ikut melestarikan burung-burung yang di alam liar gitu ya. Nah, saya akan kasih lihat burungnya nanti apa aja yang akan saya rilis. Sementara burungnya masih di dalam aviari, tapi di sangkar kecil gitu ya, teman-teman bisa lihat nanti. Nah, ini aviarinya. Nah, saya taruh di situ untuk sementara. Kalau teman-teman mungkin bisa lihat, ini adalah burung cabai-cabean atau kemade ya, kurang lebih ada 10 ekor kalau nggak salah. Nah, burung ini yang nanti akan kita lepas liarkan gitu ya. Saya nggak berani masukkan atau lepas di dalam kandang aviari ini, karena takutnya diserang gitu ya, karena kebetulan ada kacer yang masih ngelola anaknya gitu ya. Ya, itu salah satu jenis ya. Nanti ada lagi burung yang saya siapkan, itu ada burung ini dia. Mungkin teman-teman bisa lihat, ini burung kolibri kelapa. Ini untuk yang betinanya ya. Nanti ada juga yang jantannya di kandang sana, sudah disiapkan. Lalu ada ini perenjak ya, perenjak atas. Kayaknya sih itu aja. Jadi nanti kita siapkan dulu sambil mengkondisikan burungnya gitu ya. Jadi teman-teman dukung terus channel Umah Manuk TV, semoga semakin berkembang dan kita terus membuat pelepasan burung ini menjadi sebuah tren baru. Jadi semoga semakin banyak lagi orang-orang yang melakukan pelepas liaran gitu ya. Walaupun sekarang ini sudah banyak di beberapa daerah gitu ya, terutama di daerah Jawa Timur, ada di Jawa Tengah, di Jogja gitu ya. Saya sih berharap di semua daerah gitu ya, terutama di daerah Jakarta, di daerah yang padat penduduk gitu ya,
Karena saya yakin kalau ketika orang-orang yang sudah peduli, burung-burung itu juga akan bisa berdampingan gitu dengan kita, jadi tanpa terganggu. Intinya jangan sampai dipikat lagi. Nah, saya ingat jadi pesannya Om Musi Gondrong, kalau memang kita nggak bisa mencegah gitu ya perdagangan burung gitu ya, karena memang urusannya soal ekonomi, urusan perut gitu ya. Tapi mudah-mudahan lebih bijak lagi memanfaatkannya. Misalnya ambil anakannya aja gitu ya, jangan ambil indukan, karena indukannya akan berkembang biak lagi nantinya, jadi nggak punah cepat gitu ya. Jadi walaupun nanti anakannya diambil, indukannya pasti akan bersarang lagi dan bertelur lagi, dan pasti akan pindah sarangnya gitu ya, mencari tempat yang lebih aman. Karena ketika sarangnya diganggu, pasti dia akan mencari sarang baru yang lebih tersembunyi dari ancaman-ancaman gitu ya. Ya, oke, teman-teman, kira-kira itu aja yang mau saya sampaikan. Mudah-mudahan burung-burung yang kita lepas liarkan juga sudah siap dan bertahan gitu ya di alam. Suasana sekarang mendung nih, walaupun kelihatan terang ya, tapi agak gerimis sebenarnya nih. Jadi kita nanti perilisan itu mudah-mudahan sih cuacanya bersahabat, jadi burung-burungnya juga bisa bertahan nanti di alam. Nah, kenapa saya ngelepas burung-burung kayak cabai-cabean atau kemade, lalu ada perenjak, lalu ada kolibri kelapa? Karena memang burung-burung itu tadinya di sini gitu ya. Burung-burung itu tadinya di sini, dan saya rasa sih bisa bertahan gitu ya, bisa bertahan, dan mudah-mudahan aja sih bisa tambah banyak lagi burung-burung yang ada di alam. Nah, jangan lupa teman-teman gabung di komunitas pelepas burung Indonesia. Jadi di sana adalah sebuah komunitas yang mengumpulkan orang-orang yang punya misi visi yang sama, yaitu pelestarian. Jadi gabung di sana. Kalau kita sudah terkumpul banyak, kayaknya keren kalau misalnya kita melakukan perilisan bareng-bareng, kita bikin event, nggak usah kumpul satu titik, tapi kita jadikan agenda gitu ya, kita bareng-bareng melakukan pelepas liaran di daerah masing-masing, dan itu nanti kita upload sama-sama gitu ya. Kita bisa jadikan sebuah gerakan, sebuah kampanye dalam bentuk pelestarian gitu ya. Semoga bisa tercapai gitu sih. Makanya teman-teman yang punya niat sama, punya visi dan misi sama, ayo kita gabung. Di sana kita bisa diskusi, kita bisa ngobrol-ngobrol, tukar pikiran, tukar pendapat, dan sambil kita terus mengkampanyekan pelestarian. Jadi memang nggak mudah, pelestarian itu butuh kerjasama semua pihak. Jadi kita harus bareng-bareng, kita harus semangat sama-sama, jangan pernah menyerah. Walaupun banyak ada yang nggak suka, tapi ya kita lakukan aja. Nanti suatu saat kita akan menikmati hasilnya. Hasilnya apa sih? Kita juga jangan terlalu berharap banyak, nggak usah muluk-muluk. Kita berharap hasilnya nanti kita bisa menikmati juga gitu ya, burung-burung di alam liar. Karena untuk pemikat juga begitu sih sebenarnya. Karena saya juga nggak bermusuhan dengan pemikat gitu ya. Tapi kalau misalnya pemikat itu banyak memikat burung sehingga burungnya habis, lalu apalagi yang mau dipikat gitu kan. Jadi kita harus bijak lah, harus benar-benar lihat kondisinya, jangan sampai habis dan nggak ada lagi yang bisa dipikat dan nggak ada lagi yang bisa kita nikmati. Saya sih membayangkan kalau semakin banyak orang yang bisa melakukan pelepas liaran gitu ya, jadi burung itu memang cocoknya jadi penghias alam, bukan penghias teras gitu ya. Saya sih cita-cita semua pengennya melepas burung piaraan saya semuanya gitu ya. Cuma nggak mungkin kan kalau misalnya kayak ada murai dilepas di sini yang bukan habitatnya. Itu juga salah satu
apa ya, penting lah. Nggak sembarang juga kita ngelepas burung. Kalau mau sih bisa aja, cuma kan pasti akan jadi rebutan, akan ditangkap lagi, akan masuk kandang lagi gitu ya, jadi akan sia-sia. Dan kalau memang bukan habitatnya, dia juga nggak akan bertahan gitu ya di alam. Jangan sampai salah. Dan nggak mungkin juga kita lepas lovebird gitu kan ya. Intinya kalau kayak murah yang bisa kita manfaatkan untuk breeding, untuk nambah nilai ekonomi, itu baik-baik aja sih sebenarnya. Jadi pelestarian itu ada berbagai macam cara gitu ya. Dengan berternak itu juga udah termasuk ikut dalam melestarikan gitu ya, dengan meramaikan pasar burung, kios burung dengan hasil-hasil ternak, itu juga udah termasuk pelestarian menurut saya gitu ya. Jadi mengurangi peliharaan dari hasil tangkapan hutan gitu ya. Jadi nanti murai-murai ini kalau udah berkembang biak, saya bisa jual hasilnya, nanti akan saya belikan burung yang memang cocok untuk dilepas liarkan di sekitar lingkungan saya gitu ya. Dan salah satunya ya ini burung cabai-cabean, tapi saya belum belum bisa jualan gitu ya, karena hanya sebatas hobi aja. Kayak kacar ini juga udah mulai berkembang biak, udah periode yang keempat ya. Periode yang pertama berhasil 2, lalu mati 1 karena kakinya cacat gitu ya. Yang kedua, ketiga itu zong telurnya. Nah yang keempat ini telur 1 netes 1 gitu ya. Anakannya masih dilolos sih, belum mandiri, tapi saya biarkan aja di apiari ini. Nah dari hasil-hasil itulah nanti kita sisihkan sebagian, yang jelas sebagian untuk pakan lah ya, untuk pakan juga, sebagian untuk kita sedekahkan lagi ke alam gitu. Oke lah teman-teman, kira-kira itu aja sih cerita, sekedar menjadi penyemangat, karena saya juga udah lama nih nggak upload video, nggak update lagi. Jadi mulai sekarang mau semangat lagi untuk update. Dan untuk teman-teman juga semangat terus yang jarang update channelnya, ayo semangat lagi kita update. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat, salam lestari, salam bergerak, dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih, mantap.